Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sekarang kita masuk ke fasal berikutnya di dalam ilmu mantiq, yaitu faslun fil kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyati. Dibacakan dulu nazamnya. Al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Wa haitsu ma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang hukum ya. Ini secara susunan agak offside sebetulnya, agak loncat. Cuman ya nggak apa-apa. Ya memang nazamnya seperti itu. Jadi yang mau dibahas itu adalah hukum dulu ya. Nah, hukum itu adalah menisbahkan atau menisbahkanlah kita katakan begitu ya, menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu namanya hukum. Jadi sebagaimana telah kita ketahui, apabila kita itu membicarakan menyebutkan lafad-lafad tanpa ada hukum ya, seperti pasar, kemudian zaid ya, kemudian pergi. Nah, ini kan tanpa ada hukum. Ya kita cuma nyebutin nama-nama doang begitu. Cuma menyebutkan lafad-lafad saja, yang mana kebetulan pada contoh ini lafad-lafad yang disebutkan itu adalah lafad-lafad yang memiliki makna. Jadi pergi ini punya makna sendiri, zaid itu juga punya makna sendiri, pasar ini juga punya makna sendiri. Nah, apabila kita itu menisbahkan satu lafad kepada lafad yang lain, maka baru itu disebut sebagai hukum. Misalkan zaid pergi ke pasar. Nah, jadi pergi ini dia dinisbahkan kepada zaid. Ini adalah kekhususan perginya begitu. Jadi tujuannya. Ini kekhususannya, kekhususan perginya itu sendiri. Nah, ini sudah menjadi hukum. Jadi hukum itu dua lafad, nanti kesana-kesananya kebanyakannya itu keterangan. Seperti dalam contoh ini nih. Dalam contoh ini kan intinya tuh zaidnya ini, zaid pergi. Nah, ini intinya zaid pergi ke pasarnya, ini keterangan. Nah, itu namanya hukum. Dalam hal ini hukum itu ada 3 ya minimalnya itu. Apa? Hukum atas majmu' yaitu disebut kul, kemudian hukum atas jami' itu disebut kulliyah, kemudian hukum atas juzu. Kita mulai dari pembagiannya saja dulu ya. Hukum itu terbagi menjadi 3 ya. Hukum atas majmu', kemudian ini hukum atas jami', kemudian ini hukum atas juz'u, hukum atas juz'un. Apa maksudnya? Maksudnya tatkala kita menisbahkan satu lafad kepada lafad yang lain, maka dia tidak akan lepas dari ketiga perkara ini. Kita mulai dari yang hukmun alal juz'i dulu ya, hukum atas juzu. Hukum atas juzu itu berarti ini menghukumi lafad juz'i. Kalau Anda masih ingat ya, yang mendengar ini masih ingat, yang nonton ini masih ingat. Jangan yang nonton lah ya, bahasanya gak enak, yang belajar nih. Jadi kalau yang antum yang belajar ini masih ingat, ada yang namanya lafad juz'i. Lafad juz'i itu dia hanya dipakai kepada satu afrod saja di dalam kenyataan. Misalkan seperti apa? Seperti zaid ya. Al musamma bi zaid, yang memiliki nama zaid. Atau kita sebut remote ini ya. Remote ini pakai ini. Itu juga juz'i nanti. Remote ini itu juz'i juga. Meskipun ya yang namanya zaid itu banyak, tetapi apabila sudah ditasawurkan, ingat ya bahasanya, apabila sudah ditasawurkan, maka dia hanya kena terhadap satu afrod saja, hanya terkena kepada satu individu saja, maka itu namanya lafad juz'i. Nah, apabila yang seperti ini dihukumi, maka itu adalah hukum juz'i, hukum atas juz'i. Seperti zaid tadi, pergi ke pasar.
remote ini berwarna hitam. Berwarna hitam. Nah, maka ini hukum atas juz'i. Ini hukum atas juz'i. Begitu. Itu pengenalannya ya. Nah, maka nanti ini bisa disebut benar. Kapan ini bisa disebut benar? Ini disebut benar apabila Zaid yang kita maksudkan memang pergi ke pasar. Begitu. Memang pergi ke pasar. Berarti proposisi ini benar. Ya. Apabila kemudian kapan ini benar, remote ini berwarna hitam itu kapan benar? Apabila remote ini pada kenyataan memang berwarna hitam, berarti dia benar. Begitu. Apabila tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu salah. Seperti remote ini berwarna putih atau berwarna kuning lah. Berwarna kuning. Nah, kepada remote ini yang sudah kesini tadi kan remote ininya, maka itu disebut salah. Kenapa? Karena kenyataannya remote ini ya hitam, tetapi proposisinya mengatakan remote ini berwarna kuning, maka itu salah. Nah, itu yang seperti ini disebut hukum atas juzu ya. Di sini hukmun alal juz'i disebutnya, itu hukmun alal juz'i. Oke. Itu bagian yang pertama. Jadi kita mulai dari yang terakhir penjelasannya supaya enak. Nah, yang dua ini sebetulnya kalau ngaji kitabnya agak repot ya. Tapi setelah dipahami itu nggak susah juga sebetulnya. Jadi hukum atas majmu' dan hukum atas jami itu bagaimana? Nah, majmu' itu adalah suatu ibarat bagi kumpulan sesuatu. Jadi seperti apa, siswa kelas 6A misalkan ya. Nah, siswa kelas 6A ini yang dimaksud apa? Apabila yang dimaksud adalah kumpulan dari orang-orang, misalkan ada 30 member ya, di sini tuh ada 30 member, 30 siswa kelas 6A. Nah, tatkala kita ini menghukumi terhadap majmu', maka itu adalah hukum terhadap seluruh. Terhadap seluruh dengan pengertian yang seluruh ini dianggap sebagai satu kesatuan begitu. Jadi kalau misalkan saya mengatakan siswa kelas 6A ini sini ya, siswa kelas 6A tidak hadir. Nah, ini yang dimaksud adalah keseluruhan ini tidak hadir. Jadi tidak hadir ini atas siswa kelas 6A dalam pengertian ini. Jadi tidak ada satupun yang hadir akhirnya. Karena ini adalah hukum atas majmu'. Apabila hukum atas jami' itu maksudnya adalah tetap kepada salah satu individu atau terhadap tiap-tiap individu. Misalkan tadi siswa kelas 6A tidak hadir. Nah, ini maksudnya keadaan tidak hadir itu dia tetap atas masing-masing, kita sebut di sini ya, kita kasih apa individu yang agak gede nih biar enak ngasih panahnya. Siswa kelas 6A tidak hadir, berarti tidak hadir ini dia tetap kepada apa? Kepada masing-masing individu. Nah, ini seperti apa namanya, seperti tidak ada bedanya ya. Apa bedanya? Yang satu terhadap komunitas suatu kumpulan, yang satu terhadap masing-masing individu. Seperti tidak ada bedanya. Padahal ini apa ya, sangat urgent sekali. Ini sangat berbeda sekali. Karena nanti dilihat dari segi benar dan salahnya. Misalkan apabila dia hukum atas majmu' yang tadi ya, siswa kelas 6A tidak hadir.
apabila ini yang dimaksud adalah hukum atas majmu', maka tatkala ada satu saja yang hadir, dia satu nih hadir. Dia satu hadir. Maka ini salah. Ini salah. Kenapa? Karena ini hukum atas majmu', hukum atas keseluruhan ini. Sehingga apabila ada satu yang hadir, maka ini salah. Berbeda halnya dengan yang ini, siswa kelas 6A tidak hadir. Kalau misalkan ini ada satu saja yang tidak hadir, ada satu nih yang tidak hadir satu. Meskipun yang lain hadir. Ini benar. Kenapa? Karena ini adalah informasi tidak hadir ini atau tidak hadir ini dia tetap kepada satu individu minimalnya. Apalagi kalau misalkan emang seluruhnya tidak hadir, maka ini pun betul juga. Jadi kalau misalkan ini tadi siswa kelas 6A tidak hadir dalam pengertian hukum tidak hadir ini terhadap majmu', kemudian pada kenyataannya ada satu saja yang hadir, maka ini salah. Ini baru benar apabila seluruhnya memang tidak hadir, karena ini hukum atas majmu'. Yang ini tadi siswa kelas 6A tidak hadir dengan pengertian hukum atas jami', maka cukup di dalam kenyataan itu satu saja yang yang tidak hadir meskipun yang seluruhnya hadir. Meskipun seluruhnya hadir, maksudnya selain yang satu itu begitu ya. Selain yang satu itu hadir, maka ini dikatakan benar. Kapan ini salah? Ini salah apabila seluruhnya hadir. Baru salah. Jadi seluruhnya hadir baru salah. Nah itu. Kayaknya ini pelan-pelan nih. Untuk membuka otak berpikir mantiki itu agak susah memang. Apa sih urgensinya? Urgensinya nanti terhadap memahami qadiyah ya, memahami perkara tuh. Jadi misalkan yang sering jadi contoh nih di dalam kitab-kitab mantik. Dulu itu pernah kejadian ya. Kisahnya terkenal, itu namanya Dzul-Yadain, kisah Dzul-Yadain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu tatkala sholat, ini salah satu sholat dari yang 4 rakaat ya, kalau tidak zuhur ya asar tuh. Itu kan harusnya 4 rakaat. Nah beliau itu baru 2 rakaat sudah salam. Karena para sahabat ini tidak berani menegur Rasulullah ya Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat. Masa Rasul yang salah, ya mungkin kami yang salah begitu. Akhirnya ya ikut saja Rasulullah itu sampai selesai, sampai salam. Setelah salam ada satu sahabat yang berani mengkonfrontasi Rasul ya dalam hal ini, yaitu Dzul-Yadain, bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Dzul-Yadain itu, ya Rasulullah, apakah sholat itu diqosor atau engkau lupa? Begitu. Itu pertanyaannya. Apakah sholat itu diqosor, aku siratis sholah, amnasita, atau engkau lupa? Engkau lupa. Nah, ini Rasulullah menjawab pertanyaan Dzul-Yadain ini mengatakan begini, kilahuma lam yaqa. Keduanya tidak terjadi. Keduanya tidak terjadi. Ini jawaban Rasulullah nih. Nah, sehingga jawaban ini menjadi pelik bagi para ulama. Kenapa? Karena kalau misalkan dalam sholat yang 4 rakaat ini Rasulullah SAW itu mengerjakannya 2, kemungkinan selain lupa dan dikosor apa? Ini mungkin secara syariat ya, itu tidak ada kemungkinan ketiga secara syariat itu. Nah, tatkala mengatakan keduanya tidak terjadi, ini fatal. Kenapa? Karena Rasulullah itu perkataannya tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Jadi tatkala ini tidak mungkin salah, maka bagaimana cara memahami keduanya ini kemana? Kan keduanya ini kepada lupa. Maksud keduanya itu apa? Lupa dan dikosor. Dikosor maksudnya dipendekkan, dipangkas begitu ya. Ini kan keduanya itu yang maksud, karena memang yang ditanyakan oleh siapa tadi? Dzul-Yadain ya.
Yalah Dzulyadain lah yang namanya itu. Dzulyadain tadi yang ditanyakan memang itu, apakah engkau lupa atau salat itu dikosor. Karena itu kemungkinannya. Kata Rasulullah SAW, kilahuma lam yaqa. Keduanya tidak terjadi. Berarti kan terjadi ini dinafikan atau tidak terjadi ini diisbatkan, begitulah. Terserah bagaimana kita mau membacanya ya. Terjadi ini dinafikan dari keduanya. Dari apa? Dari lupa dan dikosor. Nah, kalau ini hukum atas majmu', berarti yang tidak terjadi itu kan keduanya ini secara keseluruhan. Jadi dikosor dan lupa nih. Lupa dan dikosor secara bersamaan itu tidak terjadi, begitu. Lupa dan dikosor secara berjamaah itu tidak terjadi. Jadi kalau misalkan di dalam kenyataan yang terjadi itu salah satunya, imma dia itu yang terjadi lupa saja atau yang terjadi itu dikosor saja, maka perkataan keduanya tidak terjadi ini benar, meskipun pada kenyataannya misalkan yang terjadi adalah lupa, misalkan begitu. Ya, tetapi perkataan ini menjadi benar. Kenapa? Karena ini hukum atas majmu'. Yang tidak terjadi itu bersatunya antara antara lupa dan dikosor. Itu yang tidak terjadinya. Adapun terjadi salah satunya ya bisa. Kira-kiranya begini, ya nggak bakal bisa bersambung lah antara apa? Antara dikosor dan lupa. Enggak. Kalau dikosor ya dikosor, kalau lupa ya lupa, begitu. Tapi kalau misalkan tidak terjadi ini ya, tidak terjadi ini, dia hukum atas masing-masingnya. Dikosor ya tidak terjadi, kemudian lupa pun tidak terjadi. Dikosor tidak terjadi, lupa tidak terjadi. Kemudian pada kenyataannya Rasulullah itu lupa, misalkan. Pada kenyataannya ini yang terjadi lupa, maka ini jadi salah perkataan. Kalau ini perkataan jadi salah, berarti Rasulullah itu perkataannya tidak maksum. Ini yang jadi permasalahan nih. Atau misalkan dikosor. Yang terjadi itu ini dikosor terjadi nih. Itu juga menjadikan perkataan Rasulullah tidak maksum. Nah ini krusial sebetulnya ya. Permasalahan ini nanti akan dibawa-bawa kepada usul fikih. Ala kulli hal ya, yang terjadi itu makanya dijadikan contoh di sini seperti apa, fakullu dzaka laisa dza wuqu'i. Keduanya tidak terjadi. Nah, itu sebagai contoh apa? Contoh hukum atas majmu'. Berarti hukum hukum atas majmu' itu disebut apa? Kul ya. Hukum atas majmu' disebut kul. Hukum atas jami' disebut kulliyah. Disebut kulliyah. Nah, itu saja yang harus dipahami ya. Jadi bagaimana kita memahami perkataan Rasul yang ini atau kasus yang tadi, itu mah lain lagi ceritanya, karena di dalam syarah-syarah itu banyak sekali yang mensyarahi tentang perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nanti itu kalau sudah mencapai mantik yang lebih tinggi akan kita bahas insya Allah. Cuman kalau sampai sini informasinya, berarti yang namanya hukum itu, kita kembali kepada yang tadi ya, informasinya begitu. Hukum itu ada yang hukum atas juz'un, yang mana contohnya itu tadi Zaid berdiri lah ya. Di sini kita rubah contohnya, Zaid berdiri. Ada yang hukum atas majmu'. Seperti tadi kullu dzaka lam yaqa, keduanya tidak terjadi. Keduanya tidak terjadi. Yang mana keduanya itu kepada yang tadi tuh antara apa? Bersatunya lupa dan dikosor. Kemudian hukum itu ada hukum atas jami'. Nah, seperti apa? Manusia itu ditaklif lah, begitu katakan ya, ditaklif. Nah, ini contohnya nggak usah bener kalau contoh itu, cuman kamu paham nanti. Karena manusia ini dia punya afrod. Nah, berarti ini kalau pakai seluruh ya, seluruh. Berarti ditaklif ini dia tetap bagi seluruh manusia lah, begitu. Nah, Ustaz kan yang anak kecil manusia tapi nggak ditaklif. Ya, contoh itu nggak harus benar. Yang penting kamu itu paham. Karena itu untuk mendekatkan pemahaman, begitu. Nah, itu sudah selesai ya. Jadi yang seperti ini disebut apa? Sudah juz'un, ini namanya tuh sudah selesai, namanya juz'un. Kemudian yang atas majmu' ini disebut kul, hukmun alal kul. Ini jami' hukmun alal kulliyah. Nah, sampai sini ya, selesai itu mengenai faslun fil kulli wal kulliyati wal juz'i wal juz'iyati.
Ada satu lagi, lupa saya tuh. Hukum lil ba'di. Ya, hukum lil ba'di. Hukum lil ba'di itu hukum terhadap sebagian. Jadi kalau misalkan tadi kita melihat hukum terhadap keseluruhan, yang mana contohnya itu kuliah itu ya. Yang mana contohnya itu ini nih, siswa kelas 6 tidak hadir. Ini maksudnya itu seluruh, maksudnya tadi seluruh siswa kelas 6 tidak hadir. Ini hukum atas keseluruhan, seluruh afrod, begitu ya. Satu-satunya masing-masingnya. Jadi masuknya ke dalam masing-masing. Ini masuknya ke dalam majmu, ke dalam apa, satu komunitas secara utuh begitu. Nah, kalau hukum atas ba'di itu juz'iyah nanti namanya. Itu nggak usah pakai sur atau pakai sur sebagian ya. Sebagian siswa kelas 6A tidak hadir. Berarti tidak hadir itu tetap kepada tadi sebagian saja. Misalkan di sini ada beberapa afrod, ada beberapa member dari siswa kelas 6A. Nah, ini adalah hukum terhadap sebagian saja. Sebagian ini. Nah, sebagian itu satu saja sudah cukup begitu ya. Jadi ini benar apabila satu saja memang tidak hadir, berarti ini benar. Kalau semuanya hadir berarti ini salah. Kalau semuanya hadir di situ. Cuman yang jadi intinya itu kamu paham hukum ini terhadap sebagian. Sebagian yang mana? Nggak harus tentu begitu. Jadi sebagian, kalau kita bagi ini menjadi tiga klaster begitu ya. Siswa kelas 6 itu kita bagi pada 3 klaster. Sebagian yang mana? Sebagian yang ini atau sebagian yang ini, sebagian yang ini. Nggak jadi urusan. Pokoknya sebagian aja begitu. Nah, itu hukum alal ba'di. Nah, nanti sebagian ini dia surnya kan. Kalau dia tidak pakai sebagian, misalkan contohnya siswa kelas 6A itu tidak hadir, segini saja contohnya. Itu nanti kekuatannya kekuatan sebagian. Jadi kalau keseluruhan itu ya disebutkan seluruh, itu baru seluruh. Oke. Ini ada namanya nanti apa? Juz'iyah. Juz'iyah. Jadi semuanya ada 4, bukan 3 ya. Hukum itu. Baik lagi nih. Hukum itu kembali kepada 4. 1 kul, 2 kulliyah, 3 juz'u, 4 juz'iyah. Nah, itu 4 jenis hukum. Ini sebetulnya agak offset ya di dalam pembahasannya. Harusnya ini agak di akhir. Cuman memang nazomnya membuat ini agak di awal. Ya sudah, kita bahas dulu begitu. Ini informasinya. Kalau Anda misalkan antum yang belajar ini sudah bisa membagi ini hukum terhadap apa, apakah ini hukum terhadap kul atau hukum terhadap kuliah atau hukum terhadap juzu atau hukum terhadap juz'iyah, maka Anda paham atas kelas yang ini. Kalau tidak bisa ya berarti belum paham. Demikian dulu ya untuk yang ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.